Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu semalam. Kami boleh beristirahat dengan baik, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ya Bapa, bila sebentar lagi kami akan memulai hari-hari kami rindu ya Bapa untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan iman kami dan boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam pimpinan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudari Eva dengan tema Proses Belajar sebagai Alat Tuhan. Nats Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40. Namun kita berfokus pada ayat 35 yang berbunyi demikian. Filipus pun mulai berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bersyukur dengan anugerah Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40 memberikan bagi setiap kita sebuah gambaran yang mendalam tentang bagaimana proses belajar sebagai alat yang digunakan oleh Tuhan untuk membawa seseorang dari ketidaktahuan menuju pada pencerahan, dari keraguan menuju pada iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara, Filipus menerima sebuah panggilan ilahi melalui malaikat Tuhan yang memerintahkannya untuk pergi ke jalan yang sepi dan sunyi, menuju satu arah selatan dari Yerusalem ke Gaza. Dalam kepatuhannya, ia menemukan sida-sida dari tanah Ethiopia yang sedang bergumul dengan pemahaman rohani saat ia membaca kitab Nabi Yesaya. Kemudian ia mendekati sida-sida tersebut dan menanyakan apakah ia mengerti apa yang sedang dibacanya tersebut. Ia mengawali pertemuan tersebut dengan sebuah dialog yang mengubah kehidupan dan memperlihatkan kuasa pendidikan Kristen yang sejati. Pertanyaan Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Itu membuka pintu bagi sebuah percakapan yang sangat mendalam, yang menunjukkan pentingnya kehadiran seorang pembimbing dalam perjalanan rohani untuk membuka hati dan pikiran, mengarahkan seseorang pada pemahaman yang lebih tentang kebenaran ilahi tersebut, serta menuntun mereka menuju pada hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Filipus mulai menjelaskan Injil Yesus Kristus kepada sida-sida dari Ethiopia tersebut, membuka makna tersembunyi dari kitab Yesaya yang sedang dibacanya tersebut. Ia menceritakan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Menghubungkan nubuat Yesaya dengan kebenaran Injil. Puji Tuhan, hati dari sida-sida tersebut terbuka. Ia menerima pesan Injil tersebut dengan sukacita dan iman yang teguh. Tidak hanya puas dengan pemahaman yang baru ia dapatkan, ia segera mengambil langkah iman yang lebih jauh dengan memutuskan untuk dibaptis di tempat itu juga. Menunjukkan adanya satu komitmen dan penerimaan penuh terhadap Tuhan Yesus Kristus
sebagai juru selamatnya. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya termasuk kita dipanggil untuk menjadi pendidik yang mendidik bagi generasi muda. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah kita, memberikan kita hikmat dan kekuatannya agar setiap tindakan dan pengajaran kita dapat memperluas kasih-Nya dan membangun komunitas iman yang kuat dan penuh dengan kasih bagi sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, proses belajar merupakan salah satu cara Tuhan untuk mendidik orang mengenal Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, ketika Engkau menempatkan Filipus, ketika Engkau memerintahkan dia untuk berjalan, dia sendiri pun tidak memahami kemana dia harus pergi, sedangkan jalan itu adalah jalan yang sepi. Namun disitulah Tuhan bekerja. Tuhan memakai Filipus, Tuhan memilih Filipus untuk menjadi saluran berkat, bahkan menceritakan bagaimana ketika ada orang yang tidak paham tentang apa yang sedang ia baca. Dan di situ Tuhan menggerakkan, Tuhan memberikan hikmat. Tuhan, kadangkala kami sebagai orang-orang percaya, kami merasa bahwa penginjilan adalah tugas hamba-hamba Tuhan, tugas misionaris, tugas mereka yang Tuhan panggil secara khusus untuk memberitakan kebenaran firman. Seringkali pemikiran kami, pemahaman kami berhenti di sana saja. Dan kami tidak sadar bahwa kami ini juga dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil bagi sesama kami. Untuk itu Tuhan, pakailah setiap kami. Tuntunlah setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat bisa menjadi berkat bagi mereka, bagi orang-orang di sekitar kami. Agar kebenaran firman Tuhan bisa mereka juga dengar. Mereka pahami, bahkan mereka menerima sukacita yang begitu luar biasa yang telah kami terima. Pakai kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, dan kami mau menyerahkan kegiatan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, baik itu di dalam studi kami maupun di dalam pekerjaan kami. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Janganlah ragu, apa yang kau mau di 9 dekade GKI Karangsaru. Semuanya ada, semua tersedia di Bazar Sukacita. Ayo datanglah ke Bazar Sukacita yang menyediakan kebutuhan Anda. Jangan ragu, datanglah segera di Bazar Sukacita. Ayo semuanya datang ke Bazar Sukacita GKI Karangsaru tanggal 7 sampai 9 Agustus 2025. Jangan